dosen penguji. Perkenalkan, saya Hani Makura dari UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Mahasiswa PPG dalam jabatan UIN M. Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi, Sumatera Barat, batch 3 tahun 2022 dengan NIM 21122321. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Seperti biasa, kita membaca surah-surah pendek terlebih dahulu ya. Surah pendek yang akan kita baca pada hari ini yakni Al-Fatihah dan Surah An-Nas. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Hidup
Alvira Alfa, Amelia Ardinda, Arko Zaki Doifullah. Kan ya, yang belum rapi, nah, sudah rapi semua. Kemudian coba dilihat sekeliling kalian, sekeliling tempat duduk masih ada sampah nggak? Nah, kalau ada, tolong dibuang keluar ya. Sudah bersih? Kita akan bermain ice breaking, tepuk semangat. Sudah bisa semua? Sudah. Ayo kita coba terlebih dahulu. Tepuk semangat. Masih kurang kompak. Ayo Putra. Putra mainan soalnya dia tuh. Ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai materi pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberikan pretest pertanyaan ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Ini Ibu membuat pertanyaan. Yang pertama adalah nih, bagaimana perasaan dan sikap kalian saat ada keluarga yang meninggal dunia? Ada yang bisa jawab? Ya? Berduka cita dan atau sedih. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk menggapai cita-cita? Ada yang bisa? Ya? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Bagus itu ya. Kalau kita pengen sukses, menggapai cita-cita kita, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Salah satunya bagaimana sih cara kita menghadapi takdir yang ada pada diri kita, atau kita ikhlas atau kita tidak ikhlas ya. Bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita kita ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini ya. Yang pertama, setelah selesai menyaksikan tayangan video terkait materi pembelajaran, siswa mampu menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia adalah kehendak Allah yang Maha Benar. Ya. Yang kedua, setelah selesai menyaksikan tayangan video terkait materi pembelajaran, siswa mampu menunjukkan keyakinan bahwa Allah menghargai usaha yang dilakukan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah selesai melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah selesai melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan perilaku pantang menyerah untuk meraih apa yang dicita-citakan dengan benar. Adalah indikator capaian kompetensi yang akan kita capai pada kali ini ya. Yang pertama, 141 menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia adalah kehendak Allah. 142 menunjukkan keyakinan bahwa Allah menghargai usaha yang dilakukan manusia. 241 menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. 242 menunjukkan perilaku pantang menyerah untuk meraih apa yang dicita-citakan. 341 menganalisis pengertian qadar dan takdir. 342 menemukan dalil iman kepada qada dan qadar. Kemudian 343
441 mendemonstrasikan bacaan dari Nakli tentang kodok dan kodar beserta artinya. 442 menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada kodok dan kodar. 443 menunjukkan manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Itu adalah capaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran pada kali ini. Untuk mekanisme pembelajaran pada kali ini, ya, nanti akan Ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kelompoknya menurut absen, ya. Kemudian kalian diskusi di dalam kelompok tentang permasalahan yang akan Ibu berikan. Setelah diskusi, nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Kemudian setelah itu, hasil dari diskusinya kalian tulis di kertas post-it, kemudian ditempel, ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD ini. LKPD ini adalah untuk menulis hasil diskusi yang akan kalian diskusikan nanti, ya. Selain itu, kalian juga akan mengerjakan soal yang ada di LKPD ini bersama di kelompoknya. Paham? Oke, ya. Kelompok 1 Ahmadi Brian Hidayat. Yang kedua Aji Triwiguna, Almasyifa Ramadhani, Alfira Alko, Amelia Ardinda, Arko Zaki Doifullah. Itu kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 2 Arya Diwangga, Ayu Nur Hasanah, Devita Estika Putri, Dia Husnul Khotimah, Eko Setiawan. Kemudian untuk kelompok 3 Fabir Muhammad Kahfi, Farel Ian Saputra, Fauzi Rahman, Georgius Haidi Jatriko, Iqbal Ardiansyah. Kemudian untuk kelompok 4 Kartika Eva Riani, Noval Destia, Putra Pratama, Rana Fitriana, dan Resti Anggraini. Ibu akan menayangkan satu video, ya. Di sini nanti kalian perhatikan. Di situ nanti ada beberapa permasalahan yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian perhatikan dengan baik, ya. Serius. Nah, silakan kalian tonton videonya. Pemirsa, berdasarkan catatan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, terdapat lebih dari 3.000 peristiwa bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2022. Mulai dari gempa bumi, puting beliung, banjir, kebakaran hutan, longsor, hingga erupsi sejumlah gunung berapi. Berikut sejumlah bencana alam besar yang melanda Indonesia sepanjang tahun ini yang kami rangkum dalam catatan akhir tahun 2022.
diawali gempa yang puncak wilayah Pasaman, Sumatera Barat pada 25 Februari 2022. Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo dirasakan warga selama 3 hingga 5 detik. Selain Pasaman, gempa juga dirasakan di Kabupaten 50 kota ada pada Pariaman dan Pariaman. Epicentrum gempa tercatat berada di 17 km timur laut Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa ini juga menjadi catatan baru. BMKG menemukan adanya patahan atau jalur sesar baru yang sebelumnya tak pernah terpetakan. Temuan ini juga menunjukkan banyaknya sumber gempa bumi yang perlu diwaspadai di Indonesia, terutama di wilayah sesar Sumatera. Tak hanya gempa bumi, bencana banjir besar serta tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah pada pertengahan tahun 2022. Pada bulan Juni hingga Juli 2022, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, banjir dan longsor menyebabkan ratusan rumah warga di wilayah Kecamatan Nusa Dua, Siribau, Teluk Ambon Pabuala, dan Lei Timur Selatan, Nusa Tenggara. Banjir yang tersebar di 5 kecamatan di Ambon dalam kurun waktu 19 Juli sampai 20 Juli 2022. Masih soal banjir besar, hujan lebat yang terjadi di bulan Agustus 2022 membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terendam banjir. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam jalan-jalan utama desa, perumahan, tempat ibadah, hingga sekolah yang terpaksa diliburkan. Aktivitas warga Katingan sulit dilakukan. Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah mengumumkan penerapan status tanggap darurat bencana banjir. Bahkan sepanjang 2022, Pemkab Katingan 3 kali menetapkan status. Sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi ya terkait permasalahan yang ada. Nah, dalam diskusi ini silahkan kalian pecahkan. Ya. Yang pertama, apa hikmah yang dapat diambil dari isi video tersebut yang barusan kalian tonton? Ya, atau yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pupil saat menghadapi musibah atau bencana yang terjadi? Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat terjadi musibah atau bencana pada diri kita? Ya, itu yang akan kalian diskusi dengan mengamati tadi ya video permasalahan yang Ibu tayangkan. Dan KPD nanti kalian tulis hasil diskusinya di sini ya. Ya. Ini di situ sudah ada petunjuknya ya, untuk pengisian LKPD-nya. Ini ya, sini ya. Ini LKPD-nya ya. Buat isi nanti menulis hasil diskusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Jawaban nomor 1. Musibah itu merupakan salah satu cara Allah untuk mengingatkan hambanya agar tidak melakukan ibadah, tidak melakukan kemaksiatan menggunakan hukum ini. Musibah menyadarkan hamba agar bersabar dan mendekatkan diri kepadanya, musibah dan senantiasa bersikap sabar. Dan bersyukur atas segala yang terjadi. Musibah dan cobaan pada hakikat menguji keimanan seorang hamba, menjauhkan diri dari sikap sombong. Musibah itu menyatakan bahwa manusia itu lemah, tidak bisa melawan kekuatan alam. Hanya Allah yang maha kuat, maha besar, dan maha kuasa. Musibah merupakan manifestasi kasih sayang Allah kepada hambanya untuk memulihkan jiwanya, jika tidaknya. Sesungguhnya pahala besar itu sebanding dengan ujian yang berat. Jika orang mencintai suatu kaum, maka dia akan menerima ujian kepada mereka. Siapa yang ridho, maka dia akan meraih ridho Allah. Sebaiknya siapa yang tidak pernah, maka Allah pun akan murka. Nomor 2, seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, sehingga masalah atau musibah apapun yang dihadapi di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh apabila berputus asa. Hal ini disebabkan keimanannya yang kuat kepada Allah Ta'ala, dan dia yang yakin bahwa apapun ketetapan Allah Ta'ala berlaku untuk dirinya, maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinan ini pula Allah Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan kesabaran dalam jiwanya. Inilah yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghun. Jawaban nomor 3. 1. Jangan panik. 2. Menyelamatkan diri. 3. Tahu akan informasi di lingkungan sekitar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pertama, sebagai ujian keimanan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kedua, sebagai penggugur dosa, musibah ataupun cobaan yang menimpa seorang hamba dapat menjadi sarana penggugur dosa atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sarana untuk bermuhasabah diri. Musibah ataupun cobaan yang menimpa dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri, bukan bahan penyesalan yang tak berkesudahan, berkeluh kesah hingga berputus asa. Sekianlah presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Mengapa kalau kita tertimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau muslim ketika ia menghadapi suatu bencana, maka ia seyogianya bersabar karena sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 56, yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Demikian hasil kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Jawaban nomor 1. Manifestasi kasih sayang. Allah Ta'ala pun memberi jalan manusia untuk mendapatkan ridhonya dengan jalan ujian. Dan semakin tinggi kasih sayangnya pada seorang hamba, maka ujian yang diberikan akan semakin berat. Dengan demikian bisa jadi musibah itu bisa jadi bentuk ujian untuk mendapat ridho dan mencapai derajat lebih tinggi. Sebagai peringatan, salah satu sikap bawaan manusia adalah suka melampaui batas dan mudah lupa.
Dengan nafsu yang ada dalam dirinya, seringkali manusia akan melakukan berbagai macam cara agar keinginannya bisa terwujud. Dan ketika sudah mendapat kenikmatan yang diinginkannya, maka dirinya lupa akan syariat dan penciptanya. Sebagai azab, suatu ketika musibah yang Allah Ta'ala datangkan pada hamba adalah sebagai azab. Hal tersebut jika manusia tidak bertaubat dan kembali kepada aturannya setelah diberikan bencana. Karena setelah Allah perlihatkan kuasanya, manusia tetap saja membangkang. Satu, iman dan ridho terhadap ketuhanan qadar Allah. 2, bersabar menghadapi musibah. 3, bertaubat. 1. Jangan panik. Hal pertama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi bawah darurat atau bencana alam. 2. Selamatkan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang mau bertanya. Bu. Mengapa kita tidak boleh panik ketika ada masalah atau bencana? Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi tersebut, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu yang krusial. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan diskusi kami. Nomor 1, mengingat betapa besar kekuasaan Allah. Dari setiap bencana alam yang terjadi, kita bisa mengetahui bahwa ada Allah yang diterapkan di dalam alam. Adanya fase berlalu pada harusnya menjadi agar ada yang kita mengelola alam lainnya karena hukum yang dibuat oleh manusia. Tersebut terjadi karena Allah menetapkan menggali ilmu mendalam dari bencana alam yang terjadi seharusnya Berdoa kepada Allah, berusaha kepada Allah, sadar bahwa apa yang dimiliki hanya titipan, bersadar atas musibah yang dilanda, tidak meratapi musibah yang menimpanya. Jadi, sadari bahwa musibah adalah sarana berlimpah dosa, kita bersangka baik. apakah teman-teman mau bertanya? Saya, maka kita diminta untuk introspeksi diri saat terjadi musibah. Barangkali ada suatu keburukan yang kita lakukan pada diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kita tertimpa musibah. Maka dari itu musibah tersebut sebagai teguran dan kita kepada kita agar kita segera memperbaiki diri dari musibah meminta tersebut. Bahkan jadi ini sebagai sebuah ujian dari sang pencipta. Apakah kita telah menghadapi keburukan atau tidak? Terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalian sudah kalian tulis di kertas post-it ya. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti mengajar di galerinya masing-masing. Kelompok 1 ada di galerinya ya. Silakan dipajang kelompok 1. Ditempel
dibagi menjadi dua, ya. Ada takbir mu'allaq dan takbir Mubram. takbir mu'allaq adalah takbir yang masih bisa dirubah oleh usaha manusia. Sementara takbir mubram adalah takbir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, ya. Contohnya misalkan jenis kelamin, kemudian umur, kemudian ajal, bumi, bulan, kemudian api itu panas, warna darah itu merah, kan tidak bisa dirubah oleh manusia, ya. Kepandaian kesehatan semakin kuat. Ya, contoh takbir mu'allaq adalah kepandaian, kesehatan dan kemakmuran. Jadi kalau kita pengen kaya, maka kita harus bekerja, ya, bekerja sekuat tenaga, kemudian hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal, ya. Mungkin ada lagi yang bisa menyimpulkan dari materi kali ini? Ya. Takbir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang menggantung. Takbir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini menyenangkan nggak? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham terhadap materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Mungkin ada apa ya namanya kekurangan? Enggak. Mungkin kalau ada kekurangan nanti akan Ibu perbaiki di pertemuan selanjutnya. Tidak ada? Tidak. Nah, untuk kegiatan yang terakhir adalah evaluasi, ya. Penyampaian materi pada kali ini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan Iqbal. Saya ingin meraih cita-cita saya sudah belajar latihan, malam, berpuasa, tapi tetap saja susah. Bagaimana caranya? Begitu ya? Bagaimana caranya? Manusia itu wajib berusaha. Seperti Iqbal. Iqbal ingin meraih cita-citanya. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Sudah dengan belajar, bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat id. Untuk kegiatan selanjutnya yakni post-test, ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini silakan dikerjakan. Nah, post-testnya. Nanti setelah selesai silakan dikumpul, ya. Ini dikerjakan. Nah, dikumpul. Salah satu masing-masing kelompok mengumpulkan kertas. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang tata krama, sopan santun, dan untuk pembelajaran pada kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Alhamdulillah.